Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Selamat pagi teman-teman ya. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf dan lahir batin ya teman-teman, buat teman-teman yang merayakan ya. Sekaligus mungkin yang masih dalam perjalanan mudik, semoga selamat sampai tujuan, ketemu sama keluarga gitu teman-teman ya. Oke, jadi hari ini market merah merona. Sebenarnya sih dari tadi malam gitu ya, udah merah merona. Hari ini atau pagi ini lanjut merah lagi. Kita lihat dulu untuk Fear and Greed Index ini berada di level 75, which is ini greed turun ya. Kemarin tuh di sekitar 7879 ya, ini ada penurunan sedikit ya, disusul dengan market yang merah merona teman-teman. Kemudian kita lihat juga untuk Bitcoin ETF flow-nya gitu ya. Di sini sebenarnya di tanggal 8 April, which is itu kemarin ya, ini istilahnya jualnya itu lebih besar, tekanan jual itu lebih besar ketimbang belinya. Kita bisa lihat institusi beli ya, bahkan BlackRock cuma beli 21,3 doang teman-teman. Nih, yang lainnya itu cenderung tipis banget. GBTC jual 303,3 dan alhasil minus nih sampai 223,8. Ini minus terbesar teman-teman. Dan ya di 9 April ini kita lihat juga overallnya ya yang beli lebih tipis lagi daripada tanggal 8. Cuman kita masih menunggu untuk BlackRock nih, belinya berapa. Overall masih minus juga nih di 147,3 ya. Mungkin ini juga ada sangkut pautnya karena hari ini atau malam ini lah khususnya itu ada rilis data CPI teman-teman. Nah di sini ya jam setengah 8 malam. Kemudian juga ada crude oil inventory nih jam setengah 10 malam ya. Kemudian ada FOMC member Bowman speak juga ya. Jadi untuk malam ini bisa di prepare. Dan ya kemungkinan besar karena rilis data malam ini cukup penting, jadi para institusi besar juga mulai slowing down gitu ya. Mulai agak ngerem-ngerem dulu dah belinya. Kita lihat dulu nih rilis datanya seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa lihat tanggal 8 April ini benar-benar tipis ya pembeliannya. Dan kemungkinan di tanggal 9 April, which is tanggal 9 Aprilnya bisa kemungkinan lebih tipis lagi ya, menunggu hari ini rilis data seperti apa ya. Jadi stay safe di market teman-teman. Kemudian kemarin ada bahas untuk Bitcoin dan juga WIF juga. ENA juga sempat saya bahas, Ondo juga ya. Dan hari ini akan bahas untuk Bitcoin dan juga AVAX. Banyak banget yang bilang AVAX gimana. Ada beberapa juga yang bilang AVAX the next Solana. So coba nanti kita lihat secara price action seperti apa. Minimal kita lihat dulu untuk si Bitcoinnya. Ya Bitcoin memang sebelumnya ini sudah break ya dari si triangle patternnya. Tinggal kemarin ada saya bahas ya, ketika dia retest ini menjadi key level atau area penentu di sekitar 69.800-an dolar. Ya, either dari area situ dia mampu retest dengan baik untuk bahkan going up 75.000 ke atas gitu ya, 80.000 dan lain sebagainya. Atau dari area situ dia malah bablas. Ya, visit ke area 68.000. Ya, dimana ini box hijau ini kan di sekitar 68.000 sampai 69.000 dolar, dan ini udah ke achieve teman-teman targetnya ya. Nah ini kita kalau berbicara key level ya, range area ini nih teman-teman, sebentar coba saya markingin ya. Range area ini sebenarnya udah ke achieve, dan sebelumnya ini secara time frame 4 jam ya, ini mendapatkan pemantulan yang signifikan, lumayan lah ya, dari 69.600 dolar ini mengalami kenaikan, bahkan close sampai 70.700-an dolar kembali. And then next candle secara time frame 4 jam langsung dibablas turun lagi gitu ya. Jadi area crucial ini sebelumnya mendapatkan reaksi nih. Ya tuh, ini coba akan saya hapus dulu, dan saya hapus dulu tuh. Ya sebelumnya ini mendapatkan reaksi. Kemudian next candle langsung dibabat turun lagi, yang menandakan presence seller itu besar. Dan kita lihat juga dari Bitcoin ETF flow-nya. Ya memang institusi juga udah ngerem-ngerem. Ya bahkan minus nih overall-nya di tanggal 8 dan tanggal 9, walaupun rilis dari atau pembelian dari BlackRock belum keluar gitu ya. Dan itu menjadi salah satu faktor juga akhirnya ini terbreakdown. Dan ya lagi dites nih area box warna hijau. Sama seperti sebelumnya teman-teman. At least ketika memang si Bitcoin ini nggak mampu retest gitu ya, nggak mampu retest untuk lanjut naik, dia malah terbreakdown gitu ya, adanya chance untuk dia visit bahkan area bawah. Dia trendline support dari triangle pattern ini, plus juga area zonasi ini, box putih ini. Support resistance si Bitcoin sebelumnya itu di range kisaran 65.480 sampai 66.270 dolar. Ya, jadi di sekitar 65 ribuan dolar ini menjadi next area target untuk si Bitcoin. Tinggal nanti kita lihat ya rilis data nanti malam dan FOMC speech-nya seperti apa. Apakah memang dari area situ mampu ya mengangkat harga lagi dari pergerakan si Bitcoin? At least kita mendapatkan good news gitu ya. Atau ya kemungkinan terburuknya dia malah jebol teman-teman, ya breakdown lagi
untuk visit setidaknya next area di 62.200 sampai 63.100-an dolar ya. Jadi ini beberapa next area movement untuk si Bitcoin. Balik lagi tergantung news event nanti malam, dan terburuknya balik lagi masuk ke box atau kotak ajaib yang udah mungkin 2 minggu ya kita bahas kotak ajaib, karena ya kita bisa lihat juga Bitcoinnya bermain di range sini aja, di atas bawah, kocok atas bawah teman-teman. Tinggal nanti kita lihat aja apakah memang dia benar-benar akhirnya masuk ke box ajaib atau tidak teman-teman, atau malah good scenario terjadi gitu ya. Jadi step-step dulu di market menunggu rilis data nanti malam terjadi. Kalau posisi saat ini seperti ini gimana bro? Ya balik lagi untuk teman-teman yang ada reakumulasi di spot gitu ya, better menunggu rilis data yang keluar nanti malam. Tapi kalau misalkan kalian punya money management yang baik, capital yang cukup lumayan lah bisa dibilang gitu ya, melakukan DCA, dan balik lagi porsi DCA-nya itu dibagi-bagi, let's say 5%, 10%, dan sebagainya. Makin bawah makin banyak ya muatannya, tambah muatan itu makin bawah makin banyak. Jadi average down-nya itu ketarik lebih bagus untuk harga yang kalian beli ya, atau reakumulasi. Ya kurang lebih seperti itu untuk si Bitcoin. Minimal kalau secara time frame 1 jamnya kemarin ya kita ada pembahasan juga ya, dia terbentuk sebuah seperti channel atau falling wedge gitu ya, dan sayangnya terbreakdown. Walaupun terbreakdown, kita bisa lihat ya sebelumnya breakdown dan tes ke box merah pertama ini mendapatkan reaksi, walaupun juga kembali mendapatkan rejection ya. Dan box merah pertama ini kan di sekitar 69 ribuan dolar ya, ini udah terbreakdown juga, dan lagi testing nih, sempet tes ke box hijau ini di sekitar 68.073 dolar sampai 68.435 dolar ya. Jadi balik lagi, ini sebelumnya support become resistant, bisa aja untuk skenario ini terjadi teman-teman. Sebentar, nah ya, ketika dia udah cukup korektif turunnya malah dibablas gitu ya, naik reject lagi, naik kemungkinan bisa reject lagi, bahkan tes sampai area bawah di sekitar 66.400-an dolar ini untuk si Bitcoinnya ya. Jadi kemarin juga sudah saya ada sharingkan ya untuk another perspektif. Hati-hati ketika dari area sini udah naik impulsif, turunnya korektif, ya bisa aja malah ini seperti trap ya, malah dia breakdown cukup strong ya. Kalau ini yang terjadi berarti pressure atau tekanan selling dari ataupun di market ini masih besar, dan bisa aja masih berlanjut, at least akan testing ke beberapa next area support terdekat di bawahnya gitu ya, sembari menunggu rilis data nanti malam ya. Jadi stay safe dulu teman-teman di market ya. Untuk beberapa areanya juga sudah saya sampaikan, hopefully bisa membantu at least untuk area-area krusialnya. Jadi kalian tahu, oh kisaran area sini mungkin bisa dipantau. Oke, di sini kalau reject lagi next area target di sini. Oke, kalau misalkan dari situ jebol juga, kita mungkin akan visit kembali ke sekitar 62-63 ribu dolar ya. Jadi itu untuk Bitcoin. Next untuk AVAX ya. Untuk AVAX bagaimana? Sebelumnya ini sempat nge-spike teman-teman ya, bahkan sampai 65 dolar. Dan mendapatkan rejection, sangat wajar di situ dapat rejection karena terakhir kali ini di testing pada 5 Mei 2022 dan mendapatkan reject strong. Ya, reject strong bahkan nih sampai 23 dolar. Kemudian retracement sedikit, kemudian lanjut turun lagi ya sampai bahkan di lowestnya nih 8,7 dolar teman-teman. Ya. Kemudian kalau kita lihat secara daily, di sini juga adanya divergent. Kita bisa lihat ya. Untuk bagian atau lapis atasnya, sebentar kita tandain pakai arrow teman-teman. Oke, ya, di sini higher high, malah di sini ngebentuk lower high teman-teman. Ya. Jadi tentunya di sini adanya divergent secara price action. So, kalau memang market kembali merah merona, maka untuk AVAX sendiri ya bukannya hal yang mustahil kalau dia kembali masuk kandang. Tapi sebelum itu, ini bisa menjadi area yang dipertimbangkan atau kita pantau terlebih dulu. Nah, di sini ini adalah area terdekatnya. Ya, ini di sekitar 40,2 sampai 44,22 dolar. Ya, jadi ini adalah area terdekat. Next area bawahnya itu di sekitar 28,85 sampai 32,74 dolar ya. Jadi bisa dipantau ketika dia mendapatkan rejection, at least dia testing dulu kembali ke area zona terdekat di bawah ini, atau apakah mendapatkan reaksi seperti ini, atau dia mengambil lebih bawah lagi, ngejemput order lebih bawah lagi before dia benar-benar melanjutkan penguatannya atau rally-nya kembali ya. Jadi ini beberapa area yang bisa diperhatikan untuk teman-teman ya. At least untuk AVAX secara daily, dua area ini menjadi area strongnya untuk AVAX dan bisa dipertimbangkan sekali lagi
gitu ya. Meanwhile ini coba akan saya hapus dulu teman-teman ya. Sebentar, ini bawahnya udah hapus ya. Kita lihat untuk time frame 1 jam. Nah, untuk time frame 1 jam juga kurang lebih sama ya. Waktu dia turun strong, kemudian naiknya itu cukup bertahap teman-teman ya. Di sini kita pakai trendline juga. Oke, sebentar. Nih, hapus dulu teman-teman biar nggak terlalu rame. Di sini juga terbentuk sebuah trendan support and then sebuah resistance ya. Jadi dia terbentuk sebuah rising wedge juga, and then sekarang posisinya sudah terbreakdown, maka possible akan testing di swing low. Kalau kita lihat di time frame 1 jam ya, itu merupakan box putih pertama yang tadi juga sudah saya sampaikan secara daily time frame gitu ya. Jadi selling pressure masih besar juga, terdampak dari Bitcoinnya juga teman-teman ya. Tuh, turun lagi. Jadi stay safe dulu untuk di market. Yang mau DCA pun diperhatikan beberapa area krusial kuatnya dia gitu ya. Dan untuk area lebih bawahnya lagi di sekitar ini di sekitar area 20,4 sampai 23,18 dolar. Ya saya pribadi juga nggak harapin lah sampai sedalam itu, at least dia testing dua area ini aja kemudian lanjut naik untuk AVAX. Cuman balik lagi ya, anything can happen di market, selalu prepare for the worst ya. Harapan kita pasti selalu yang terbaik, nggak ada yang berharap untuk terjadi yang terburuk dan lain sebagainya. Dan overallnya dia bergerak di dalam sebuah range channel ya. Di sini kalau misalkan saya hubungkan di sini tuh ya, dia bergerak di dalam sebuah range channel. Jadi at least di sini adanya tahanan, trend support dan juga area SNR sebelumnya secara daily ya. Jadi ini bisa menjadi area yang benar-benar dipertimbangkan lah untuk teman-teman yang melirik AVAX gitu ya. Kemarin wah AVAX lanjut naik, wah udah 60-an dolar ke atas, wah nggak kebagian. Nah sekarang ini kita mendapatkan another discount ya, kalian bisa dipertimbangkan kembali karena AVAX juga menjadi salah satu altcoin yang cukup bagus teman-teman ya. Dan balik lagi terakhir ya, soon or later seperti pembahasan saya beberapa saat lalu ya, ketika market ini udah extreme fear, which is ini di indikator warna merah ya, cepat atau lambat kita akan melihat dia netral, which is balik ke warna kuning ya. Sehabis kuning naik perlahan ke extreme grade. Sama halnya ketika kita udah melihat sebuah market itu berada di extreme grade, berarti orang-orang udah rakus serakah banget gitu ya. Soon or later kita akan lihat dia akan cooling down ke warna kuning kembali ya. Jadi memang ini masih adanya progress gitulah teman-teman ya. Market naik turun, overall kita lihat dia cuma bermain di range situ aja. Cuman ya kita bisa melihat salah satu indikator ini ketika dia berangsur ke area netral, nah itu waktunya kita belanja lebih serius lagi atau lebih banyak lagi ya, ketimbang kita lihat oh market udah extreme grade, yaitu harus lebih hati-hati lagi di market ya. Palingan itu yang bisa saya bahas, hopefully bisa terbantu, dan jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video, salam profit.